Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Setelah sebelumnya aku pernah bahas tuntas tentang Kisaki Teta, kali ini aku mau bahas lagi tokoh jahat yang ada di manga dan anime Tokyo Revengers, yaitu Hama Shuji. Hama dan Kisaki memang tokoh yang sangat berhubungan, karena di mana ada Hama, di situ pasti ada Kisaki yang menyusun rencana di belakangnya. Mulai dari pertempuran antara Toman dan Mebius, Toman versus Valhalla, Toman versus Tenjiku, dan lain-lain, pasti ada peran Kisaki dan Hama di sana. Sebenarnya siapakah Hama Shuji, seberapa kuat dia, dan prediksi perannya di cerita Tokyo Revengers ke depan seperti apa? Semua akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku putar intronya dulu. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, aku kasih peringatan dulu nih. Video ini akan mengandung banyak spoiler yang bersumber dari manga Tokyo Revengers. Buat kamu yang cuma nonton animenya doang dan ngerasa terganggu dengan spoiler, bisa close video ini. Tapi buat kamu yang gak terganggu sama spoiler atau penasaran dengan pembahasannya, yuk langsung lanjut nonton video ini. Siapakah Hama Shuji? Hama adalah karakter paling misterius dan juga paling berhati-hati di seri Tokyo Revengers. Hama bukanlah orang yang gila akan pertarungan. Dia tahu kapan harus bertarung dan tahu kapan harus berhenti. Dari awal kemunculannya, Hama tiba-tiba saja jadi pemimpin sementara geng Mebius saat keributan antara Mebius dan Toman terjadi. Lalu setelah itu, Hama menjadi petinggi geng Valhalla dan jadi anggota geng Tenjiku, yang mana keduanya terus-menerus melawan Toman. Namun semuanya mulai dijelaskan di manga Tokyo Revengers chapter 205. Di situ khusus banget membahas tentang Hama dan pertemuannya dengan Kisaki. Soal pertemuan dengan Kisaki akan kubahas di video pembahasan chapter 205 mendatang. Mari kita bahas soal Hama dulu. Awalnya Hama adalah seorang petarung bebas yang tidak terafiliasi dengan geng manapun. Dia gelut hanya untuk menghilangkan rasa bosannya. Saking kuatnya Hama, dia bisa mengalahkan 10 orang sekaligus sampai dijuluki dengan Kabukicho no Shinigami atau dewa kematiannya Kabukicho. Buat yang gak tahu, Kabukicho adalah sebuah daerah yang berada di distrik Shinjuku, Tokyo, yang merupakan daerah dengan angka kriminal yang cukup tinggi. Mulai dari prostitusi, penjualan obat, yakuza, dan banyak hal gelap lainnya terjadi di Kabukicho. Nah, Hama ini memang kesehariannya berdomisili di Kabukicho sebagai petarung. Orang-orang mengenal Hama karena tato yang ada di kedua tangannya, yang bertuliskan Sumi yang berarti dosa atau kejahatan, dan juga Batsu yang berarti hukuman. Khas banget lah sama dewa kematian. Hama sangat merasa bosan dengan hidupnya yang tidak berwarna. Baik di manga atau animenya, Hama selalu mengucapkan kata dari yang artinya malas atau bosen. Mungkin karena saking kuatnya Hama, jadi hari-harinya gitu-gitu doang. Gak ada sesuatu yang bisa mewarnai hidupnya yang hambar. Sampai akhirnya Hama ketemu dengan Kisaki. Kisaki adalah orang yang berhasil membuat hari-hari Hama menjadi berwarna. Makanya Hama sangat senang mengikuti Kisaki dan juga merasa kehilangan ketika kematian Kisaki. Dan 2 tahun setelah kematian Kisaki, Hama mendatangi makam Kisaki untuk bercerita tentang Shinigami to Piero, yang artinya dewa kematian dan badut penghibur, yang kemungkinan besar adalah kisahnya Hama dan Kisaki dahulu. Hama Shuji adalah anak yang sangat kuat. Tentu saja sangat jauh lebih kuat dibandingkan dengan Kisaki.
Tapi kalau kita pengen tahu seberapa kuat si Hama ini, mungkin kita harus flashback dulu sebentar di arc Black Dragon. Saat itu, Mikey mampu mengalahkan ketua Black Dragon generasi ke-10, Shiba Taiju, hanya dengan satu tendangan saja. Sementara itu, Draken juga mengalahkan seluruh anggota Black Dragon yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Padahal anggota Black Dragon sudah pernah mengalami pendidikan militer. Pokoknya Mikey sama Draken tuh kuat banget lah. Tapi si Hama mampu menahan mereka berdua. Ketika pertempuran antara Mebius dan Toman, Hama mampu menahan tendangan nuklir Mikey dan juga mengimbangi Mikey sampai polisi menggerebek pertempuran mereka. Dan ketika Valhalla melawan Toman, Hama juga menahan Draken sampai Draken memanggilnya seperti zombie karena gak tumbang-tumbang. Mungkin kekuatannya masih di bawah Mikey sama Draken, tapi Hama mampu menandingi mereka berdua. Setelah kematian Kisaki, Hama menjadi buronan dan terus kabur. Tapi kayaknya ke depan Hama bakal jadi musuh utama di seri Tokyo Revengers. Dan banyak yang berasumsi kalau Hama adalah Time Leaper kedua. Kalau soal ini aku sih belum tahu kebenarannya karena juga belum diungkap secara resmi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Di next video kita akan bahas manga Tokyo Revengers chapter 205 yang berisikan tentang hubungan antara Kisaki dan Hama. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers dan pengen tahu kelanjutannya, jangan lupa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga ii na te omottara gute botan to channel登録 onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.